keluarga gitu. Jadi saya dari kecil nggak begitu. Jadi saya tuh sendiri, saya nggak tahu mungkin terbawa situasi saya mendambakan situasi keluarga seperti itu. Oke. Lalu saya menerima tawaran dari keluarga mereka untuk menjadi menantunya. Gitu. Tapi tadi ingin membantu katanya. Selain soal ekonomi, membantu soal Semuanya. attitude. Siap. Maksudnya apa? Attitude tuh maksudnya gini. Kan kadang-kadang mohon maaf ya, saya bukan mau, sebenarnya saya nggak mau cerita ini, cuman kan Penonton! Di dunia ini hanya Angel Elga yang suaranya indah salam semesta. sorry bro, gue nggak mau diajak bohong. Tadi bukan gue yang nyanyi, Po Alfa. Bagus. Walaupun dia tidak bernyanyi, tapi saya tahu suaranya selembut sutra. Lain suka apalagi? Dengan konspirasi wajah dan rupawan menembus batas-batas keanggunan Dewi Andromeda di Indonesia. Oi, itu kan rayuan zaman dulu yang pernah gue dengar. Betul. Sebelum gue tertipu. Tepuk tangan dong buat Angel Elga. Silakan. Makin cantik, makin putih, makin berseri, bahagia. Hati-hati kalau ngerayu Angel Elga, ATM langsung kosong. Berarti cowok-cowok yang ngerayu Angel Elga semua diporotin sama dia. Nah, bukan lagi. Tapi kalau gua nggak apa-apa. Depannya doang ngomong diporotin, aslinya gue yang habis. Dia sendiri loh yang buka loh. Aduh. Abis? Habis. Emang udah abis-abisan banget? Banget sih enggak. Habis bangsa Cuma berkurang aja. Ya ampun. Emang lagi kerjain apa sih sekarang? Sekarang lagi masuk stripping sinetron. Bagus. Biasa deh, sibuk dengan wara-wari mengklarifikasi semuanya. Akhirnya ketemu sama dirimu dan dirimu. Wow. Tapi kita punya headline-nya nih. Itu dia. Apa sih headline-nya? Nih kita lihat cekidot. Perceraiannya dengan Vicky Prasetyo dianggap gugur karena belum ada ikrar talak. Angel Elga tersangka tidak ada hubungannya dengan keputusan pengadilan agama. Gimana sih maksudnya? Tolong Emang diklarifikasi. ada ikrar talak dulu apa gimana sih? Jadi sebenarnya harusnya kan aku kemarin tuh udah sebenarnya dari pengadilan agama sudah ketok palu, sudah cerai. Tetapi si pria harus mengucapkan ikrar. Kalau dia tidak mengucapkan ikrar, jadi bukan pengadilan yang menggugurkan, tapi dia sendiri yang menggugurkan gitu. Jadi intinya tidak ingin bercerai dengan saya. Oh gitu. Gitu. Jadi pria itu memiliki kewajiban untuk mengucapkan ikrar talak itu Iya. dan itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan, tapi undang-undang kan tidak berat sebelah. Walaupun dia tidak mau menceraikan saya, tetapi dalam masa 6 bulan, pada saat dia tidak pergunakan, nanti saya bisa gugat balik. Setelah saya gugat balik, ya sudah cerai gitu. Oh Jadi, gitu, tapi gitu. prosesnya jadi makin panjang dong. Karena masih sayang kali. Iya benar gak sih? Saya nggak tahu sih apa tujuannya. Pasti kemarin kan saya lihat statementnya dia berbuat begitu, menjebak dan segala macam kan sudah divonis dia tersangka. Tetapi dia terus berlindung. Menjebak di kasus video yang viral itu. Ya, nah itu kan semua sudah dipelajari polisi dan akhirnya semua itu rekayasa dari keluarga mereka. Jadi semua itu rekayasa? Ada CCTV kan diambil kepolisian kan. Oke, Jadi- karena selama ini kan banyak orang mikir kayaknya beneran nih gitu sampai rame semua komen dan segala macam. Jadi gini, sebelum media masuk kan rumah saya kan dikunci tuh. Ya. Dia kan masuk lewat pagar. Hah? Jadi yang masuk cuma dia. Nah begitu dia masuk, itu saya dengan teman pria saya itu belum masuk ke kamar. Kita sempat dorong-dorongan, tapi kan itu tidak tersorot oleh media. Tidak tersorot media. Setelah dia udah masuk, adiknya masuk karena mereka tinggal di rumah saya, mereka kan tahu dong situasi rumah itu kan. Iya. Adiknya ambil kunci, baru dibukain media masuk. Pada saat media masuk,
itu dia langsung drama kayak seolah-olah gini. Kayaknya kita udah di dalam, padahal itu nggak dikunci. Lihat nggak dia nggak megang ganggang itu dan dia tidak berusaha Kenapa waktu itu dorong. kalian ke dalam sih akhirnya kaburnya? Karena lu bisa bayangin nggak? Itu kayak tawuran, itu semua keluarganya dia. Rame. Dan saya nggak ada Menyelamatkan siapa-siapa. diri kan? Nah kita menyelamatkan diri, akhirnya kita masuk ke dalam. Pas saya masuk ke dalam, itu sebelum ada media datang sempat dorong-dorongan pintu. Artinya kita tidak dalam posisi di dalam kamar. Tapi begitu dia lihat media masuk, dia langsung gini. Iya. Nah itu akhirnya polisi melihat bahwa ini adalah jebakan dari mereka semua. Baru dinyatakan dia tersangka. Dulu waktu pertama kali menikah memutuskan untuk, udahlah aku mau deh dipersunting oleh Vicky Nah, itu kenapa sih? Kenapa tuh alasannya? Saya nggak tahu sih apa yang ada di pikiran saya. Semua orang bertanya, kok mau ya Angel gitu. Sebenarnya waktu itu pikiran saya cuma satu, saya melihat satu keluarga itu langsung saya nggak tahu kenapa hati saya tuh kayak aduh kasihan ya. Sebentar. Kasian, biasanya kan kalau itu kan karena senang, bahagia, nyaman di sebuah keluarga kan. Benar, Ya, benar, biasa benar. kalau kita nikah gitu Betul. kan ya. Nerima kita apa adanya. Ini beda alasannya, ini menarik. Kasian. Karena gini loh, saya kan di keluarga saya kan yang muslim cuma saya. Oke. Saya tidak kumpul dengan keluarga yang kayak biasa orang umumnya datang ke rumah tuh kumpul keluarga gitu. Saya dari kecil nggak begitu. Jadi saya tuh sendiri. Saya nggak tahu mungkin terbawa situasi saya mendambakan situasi keluarga seperti itu. Oke. Lalu saya menerima tawaran dari keluarga mereka untuk menjadi menantunya. Gitu. Tapi tadi ingin membantu katanya. Selain soal ekonomi, membantu soal Semuanya. attitude. Siap. Maksudnya apa? Itu tuh maksudnya gini. Kan kadang-kadang mohon maaf ya saya bukan mau sebenarnya saya nggak mau cerita ini cuman kan kalau kamu tanya ya saya harus menjawab. Oke. Karena tadi Contoh udah. misalnya saya punya kebiasaan makan di atas meja rapi. Betul. Gitu ya. Tetapi kalau anak-anaknya dan mereka itu sukanya ya mungkin tembok bisa dicoret, kaca bisa pecah, pipis bisa di taman begitu. Oh, gitu. sembarangan ya. Nah, saya ajarin perlahan-lahan jangan begini, jangan begitu. Nah, arti kayak seperti itulah, attitude seperti itu. Contoh kalau berbicara, orang tua lagi ngomong jangan jangan disela. Tapi bisa dikatakan biasanya orang yang mau berkorban lebih untuk seseorang atau orang lain itu karena rasa cinta dan sayang. Berarti sudah ada bibit itu tumbuh di hati Angel waktu itu ya? Ada, dengan perjalanannya waktu, walaupun banyak pertikaian, karena sebelum saya masuk pernikahan pun 2 hari mau menikah itu Ada ada masalah. Saya sudah hampir membatalkan. Oh ya? Iya, karena 2 hari itu saya sempat nyamperin salah satu perempuan. Kebetulan perempuan itu ternyata selama ini adalah teman saya. Itu ibu-ibu pengajian di salah satu grup menteri. Saya nggak tahu kenapa dia selalu menghubungin saya menjelek-jelekan Vicky Prasetyo. Saya katakan saya nggak peduli karena saya sudah tahu siapa dia. Tapi saya tanya Vicky Prasetyo mengakui semua bahwa dia memang ada hubungan dan itu adalah salah satu istri seseorang. Oke. Di situ mamanya juga nangis kan karena saya bilang wah saya udah nggak mau lanjutin pernikahan ini. Terus mamanya bilang kalau kamu nggak lanjutin mama malu. Terus semuanya sudah tersebar di media, kamu gimana? Saya karena lihat mamanya nangis, saya bilang apa yang harus saya lakukan ma? Pokoknya saya nggak suka ada cewek itu muncul di infotainment ngejelekin mama, bilang curi cincin dan segala macam. Saya datang sama mamanya ke rumah perempuan itu. Masuk ke dalam, saya meminta mereka untuk tidak mengatakan keluarga Vicky Prasetyo ini penipu atau muncul lagi segala macam. Saya bilang Vicky Prasetyo menikahi saya, ya dia punya alasan. Karena kamu kan memang hubungan gelap dengan Vicky Prasetyo. Jadi tolong jangan dihumbar-humbar lagi sebelum ini nanti semuanya ketahui jadi malah. Perempuan itu tidak mengakui bahwa dia ada hubungan karena yang dia tuduh adalah Vicky Prasetyo mamanya mencuri cincin dan juga menjual mobil gitu. Karena kan waktu itu kan suasananya lagi heboh ya. Kan kasusnya tidak jauh beda, selalu penipuan dan penipuan. Nah waktu itu saya takut masuk ke rumah orang, langsung saya memang waktu itu dia mau tunjuk-tunjuk saya gitu. Di situ. Oke, dia ikut marah juga, ikut emosi. Ikut marah, jadi adik iparnya lah yang mau videokan itu. Oke. Tapi pada waktu itu nyamperin rumah orang tersebut, rumahnya kebetulan lagi sepi. Dia sedang sendiri atau ada keluarganya juga? Ada suaminya, saya minta izin dengan suaminya. Oh ya? Karena Boleh tahu nggak sih gimana reaksi suaminya waktu itu? Saya nggak tahu apa yang terjadi. Ini suaminya sepertinya hampir sama kayak saya. Karena gini loh. Shock. Bukan, jadi gini.
Si perempuan ini yang punya hubungan dengan Vicky Prasetyo ini juga akrab dengan mamahnya Oke. dulunya. Oke. Dan mereka ini suka sekali ke, mohon maaf, ini saya tahu memang dari mamahnya juga. Suka sekali ke pengobatan-pengobatan kayak minta air dan segala macam. Oke. Nah, saya nggak tahu si suaminya ini pada saat saya menceritakan Vicky Prasetyo punya hubungan dengan